ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قد اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ألا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قرأ أسرارهم صدق الله العظيم الله أعلم بقوله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang hari sekali berkembali bersama di ketua DPR RI menjadikannya guru bapak-bapak yang kami yang hadir dan yang mendengarkan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa kita menjaga rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dan utama adalah kita senantiasa menghadirkan yang hati kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua karunia yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, dalam habis yang berbahagia ini dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita dan iman yang Allah kasihkan kepada kita, alhamdulillah kita masih terus melakukan aktivitas di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita melaksanakan perbuatan kita sholat maghrib, kemudian zikir, kemudian sholat sunnah dan tahajud dan ta'awud. Mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur kepada Allah walaupun kehidupan ini tidak sempurna secara tahun, ada gangguannya, ada permasalahan satu dengan berikutnya. Dan kita lihat ini bahwa itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengurangi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tentu kita selayaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang kita rasakan hari ini, Allah tidak pernah meninggalkan
diingat kembali, diharapkan kembali oleh orang-orang yang telah mendahului kita, oleh orang yang telah meninggal dunia di dalam perjalanan. Dan aku rindu kami diterimakan Allah berikan kepadanya selama beliau masih hidup. Alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hidup hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga memelihara nikmat itu kepada kita dan menambah kenikmatan yang Allah berikan, yang tentunya yang kita rasakan nanti, yaitu nikmat terbesar adalah nikmat mendapatkan kenikmatan dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam sepatutnya dan seyogianya kita panjatkan, kita lanjutkan, kita doakan untuk orang yang paling berjasa terhadap kita dalam perjuangannya. Hari ini kita mengenal Islam, hari ini kita bisa sholat berjamaah, hari ini kita bisa membaca Quran, dan hari ini kita mengenal mana-mana yang baik untuk kita kerjakan dan mana-mana yang buruk yang patut kita tinggalkan. Jadi beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Kita sepatutnya berterima kasih kepada beliau dengan membaca salawat sebagai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara salawatnya adalah Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Diucapkan rasa terima kasih kita kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan pengorbanan jiwa, raga dan harta bendanya dia perjuangkan agar Islam sampai kepada kita. Dan kita yang berterima kasih kepada beliau yang senantiasa bersama kepada beliau. Dan tentunya kita bukan hanya pada sekedar membaca salawat, tapi juga mengikuti tuntunan yang dibawa oleh beliau, yaitu dari dalam Al-Quran ini dan apa yang disampaikan oleh beliau di hadis. Kita kerjakan dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Insyaallah kita yang bersalawat kepada beliau nanti di hari abadi, di hari mana kita berbangkit, kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini, malam hari ini kita kembali bersama-sama belajar bersama, lihat ta'lim, lihat menuntut ilmu karena Allah dalam surah At-Taffin, ayat 2 surah At-Taffin. Wahia sittul wa salasun ayatnya banyak ya, ada sekitar 36 ayat, 6 dan 30. Bismillahirrahmanirrahim. Naqiyatun turun kepada Allah. Itu asma Allah ikhlas nasi dalam dunia dan nasi dalam akhirat. Bersama-sama belajar bersama Al-Tawfiq mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita ilmu dari surah Al-Tawfiq yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wailul lil mutaffifin. Wail punya makna dua. Yang pertama, makna wail itu artinya celaka, atau juga wail itu adalah salah satu nama di antara nama-nama itulah celaka atau neraka.
bagi siapa? Mutaffifin, ya, bagi orang-orang yang mengurangi timbangan, yang tujuannya agar dia mendapatkan keuntungan di luar wajar, di luar sesuatu yang sah. Maka celakalah bagi orang yang mengurangi timbangan atau menambahkan timbangan. Seperti apa? Alladzina yaqtanu 'ala an-nasi yastawfun. Alladzina itu orang-orang yang yaqtanu ketika dia menimbang nakal, ya, 'ala an-nas terhadap sesama manusia, yastawfun, dia mengharap timbang itu sempurna. Tatkala dia mau membeli sesuatu, ya, dia pengen jeruk, ya, abot, ya, supaya sekilo lebih atau segramnya lebih, segram koma sekian gram. Dan tatkala dia menimbang untuk menjual sesuatu barang atau makanan dan timbang untuk orang lain, maka dia kurangi timbang untuk kemudian dia membeli. Jadi dua sifat ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka. Maka celakalah bagi siapa orang yang ketika membeli, ya, itu mendolimi penjual, ya, atau ketika menjual ia mendolimi pembeli. Jadi pengen menjawab, maka walaupun cuma setor kata sebelah, ya, masukkan pada segrame rasa apa ya, ada segrame emas yang luar biasa berharga. Ini sebutan apa? Kalau segram merugikan pembeli atau merugikan penjual, maka dia mendapatkan ancaman dari Allah. Kalau dalam hidupnya, dalam sistem perekonomiannya, jual belinya dia tidak mau tahu sampai mati, ya, yang benar, ya, bilang dagang, ya, kurangi timbangnya uang, bilang kuku kayaknya lebih, ya, sampai akhirnya meninggal tidak sempat untuk bertobat, ya. Maka well berhak baginya neraka well, ya. Maka siapapun yang saat ini ketika kemarin barangkali atau hari-hari yang telah berlalu, ya, sering berbuat seperti ini, mumpung masih hidup tahu, ya, apa namun jumlahnya sama, ya. Jadi kalau tidak taubat, ya siap-siap dari usia Allah neraka, walaupun cuma segera dijual, ya. Itu perkara merugikan perkara yang kecil sesama manusia. Jual belinya sah, ya. Tapi ada unsur merugikan orang lain. Ini diancam oleh Allah. Bagaimana kalau bukan jual beli, ya, tolonglah, ya, jambretnya, atau istilahnya ambil hak orang, urus yang gede, ya, lebih dari perkara ini, ya, perkara yang timbangan saja Allah ancam dengan rawel, apalagi perkara yang tidak jual beli kemudian yang mengambil atau merampas haknya orang lain, atau warisan, juga tanah loro, pengen keadilan, perbilangan,
Kenapa ini bisa melakukan demikian manusia? Karena di hatinya ada hubbud dunia. Karena dalam hatinya ada kecintaan pada dunia. Pimpin saya dunia sakit. Kumpulan dunia bawa berpikir itu haram dan halal. Kalau hati-hati dalam kehidupan keseharian. Hari ini dunia akan ada pada sakit. Hidup yang abadi akan ada kebangkitan yang tidak ada batas akhir. Ayat ini menegaskan bahwa setiap yang dilakukan oleh manusia itu sudah terekam, tercatat. Kali kita diutus dua malaikat tatkala sudah banyak, diutus dua malaikat yang taat kepada Allah, tugasnya nyatat dan terbaik. Itu malaikat Raqib dan Atid. Ketika perilaku seperti ini ada dalam kehidupan kita, maka catatan itu ada pada kitab malaikat Atid. Boleh kalau kita tahu, maka Allah mengampuni dosa. Bapaknya tadi berhenti, kemudian syukur-syukur mengembalikan kerugian kepada orang yang pernah kita surangi. Kalau tidak bisa, tidak ketemu sama orangnya karena banyaknya, saking banyaknya dagang pasar, keder, terus selanjutnya niatkan sodakoi golongan pernah dibuat berlebihan. Ada yang pernah dicurangi. Jadi timbangan sekilo lebih, sekilo orang, sekilo orang. Kalau niat uang, niat sodako, kapalnya bawa, kapalnya dirugiakan. Ini bentuk taubatnya. Ini juga bentuk keadaan bukan hanya utang piutang, tapi juga tadi jual beli yang merugikan apa tindakan. Supaya nanti pas persidangan kira-kira kita punya pemberian terhadap apa yang kita berbuat oleh kepada orang. Yaumul azim, di mana hari azim yang agung, di mana hari ketika itu hakim ditegakkan, hukum ditegakkan, dan azim. Jadi keadilan ditegakkan itu azim, sesuatu yang agung. Dimana tanpa sebabnya kegunaan ada sesuatu kali tidak kali dunia di dunia akhir. Kalau bersalah kemudian ini kan 20 tahun lagi santau apa ini kalau baik dari Jakarta ya itu baru. Jadi dia akhirat itu segala bentuk keadilan Allah ditegakkan. Makanya kalau kita pernah berbuat zalim, ingin cara kita ini punya pemberian, ya
yauma yaqumun nasu rabbil alamin. Yauma di mana hari yaqumun nas, setiap manusia seluruhnya kepada berdiri menghadap Rabbil Alamin, menghadap Tuhan semesta alam. Ya, mulai dari zaman Adam sampai kerja zaman. Mereka semua menghadap kepada Allah dalam keadaan berdiri, angkat bangku, bisa selonjoran, ya, di bersendal, angkat dan sebagainya, tidak berpakaian dan sebagainya. Kita semua saat itu lebih memikirkan nasib masing-masing. Ini itu apa yang punya? Beramak ya harus nangisnya tak apa? Kalau Nabi baik, dua salah siji di Gusti Allah itu betulnya keselnya, ya terlalu amat dalam. Ada yang minta sahabat juga dinadi. Jangan minta saya terus punya satu perasaan kepada Allah yang saya tidak tahu apa saya tidak. Berbeda kalau kita yang merasa yang kemudian bisa mengalami yang kemudian kami besar-besar ini kalau dosa kita diampuni maka tidak akan dibuka. Tidak akan dibuka catatan nama buku. Karena inna kitabal hujjati lafi sijjin. Tak benar. Ya, artinya ini menegaskan beneran inna kitabal hujjat, sesungguhnya kita catatan hujjat orang-orang yang melampaui batas. Orang yang hidupnya contohnya seperti tadi, mengurangi timbangan untuk mengumpulkan dirinya, menambahkan timbangan saat dia membeli hujan, tapi sijjin, maka yukti bagi dirinya pada sijjin. Orang-orang yang hidupnya hujan pada tempat sijjin, tempat yang tidak baik. Wa ma adraka ma sijjin. Dan ana tautawi adraka ini tasai Muhammad perlu ma sijjin. Tahukah tentang sijjin itu? Kita bermakul, kita makul
misalnya ambil apa korupsi. Kalau kerja asli kerja atau usaha yang asli murni karena halal tidak ada hukum alat sudi alat perjalanan menuju sudinya alat ya ini salah satu bentuk langsung sudi kemudian apa ada tahunan tahun kita ini perkapalan kita sebenarnya balik disuruh kenapa kita dulu jalur halal coba saya sudi jalur negara iya begitu. Jadi aku mencurigai tapi kan jangan sebetulnya kalau punya usahanya banyak ya bisa cepat melanjutkan ya usaha dagang ya punya cabang 10 Ompaman 10 Bandung Ompaman Semarang 10 60 atau penghasilan usaha 1 juta 20 juta itu mungkin nah ya ada yang begitu tapi tidak semua manusia melakukan kehidupan seperti itu. Kalau kita yang kerja yang dagang cuma satu outlet ya secara matematik ya sama itu nah secara matematiknya jadi lama-lama pengen jadi suami itu jadi pengusaha asing akan outlet insya Allah ya walaupun tidur mandi datang itu tiba-tiba datang hilang ya pengalaman laku kita sih belum ya semua itu saya sih bagaimana itu yang bercabang kita mudah terus ini mana masa bukan mau beli bukan nah bukan mati jauh bukan enak namun sebenarnya ya kalau susah keturunan sih bukan orang siapa orang yang punya orang saya bui ahli waris apa ya ahli waris orang kaya apa menjelang ahli waris sudah orang harta harus kayak terlalu jadi kata-kata itu begitu jadi untuk orang yang mencari jalan halal itu memang sulit menjadi orang makanya orang beriman itu orang itu minimal cukup ya cukup untuk kehidupannya dan keluarga ya dia bertahan tadi tidak ambil hak orang dan ambil orang lain kalau sugi yang ada dengan cara yang halal ini tidak akan diberkahi oleh Allah bahkan baik dalam kalian nanti kalau tidak tahu taubat maka surah ini mengajarkan kepada kita jaga diri kita jangan sampai mendolimi orang lain ya. Kalau sudah terlanjur kita pernah berbuat zalim kepada orang lain maka berbuat apakah kemudian bertobat kepada Allah ya taubat istighfar perbaiki hubungan dengan pembeli atau penjual ya syukur memberi sedekah kepada yang pembelinya mungkin atau yang disugi ya kita mengerti orang bukan disugi ya kita pas-pasan dia harus lebih atas sama kita tugas kita terus sama nah itu yang diberkahi dan Allah menjadi orang-orang seperti itu yang pertimbangan dan baru begitu juga kalau kita menjadi pemimpin perusahaan bos ya ada keluarga yang sedang susah ada jadi ya ada yang boleh jauh ya turun tidak dalam kehidupan susah bantu ya itu adalah orang yang berkaya Allah
Maka celakalah orang yang mendustakan hari pembalasan. Nah, alladzina yukadzibuna biyaumiddin, itu orang yang mendustakan hari pembalasan. Uripe antem, ya, maksiat tidak, ya, merugikan orang lainnya terus, ya, perasaannya aman. Orang semacam ini hatinya sudah keluar dari ancam baik. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Dan orang durhaka lawan illa angin sabar-sabar boga kullu mu'tadin athim, lewati batas asim dan dosa. Jadi wong kang menggolongkan wong kang dipercaya di hari pembalasan itu kalau sudah melalui batas. Setiap hari dia berusaha terus, ya, akhirnya timbul dosa yang meningkat. Dari dosa kecil, sedang, besar, tambah besar dan seterusnya. Ya. Bedanya sudah biarkan itu cinta terhadap dosa. Maka cinta terhadap dosa itu adalah kufur. Cinta terhadap dosa bukan berarti kita tidak boleh ambil dunia, boleh, tapi adalah moralnya tadi cari yang halal. Jadi orang yang bekerja 24 jam barangkali, ya, tapi kerjanya halal, menandakan artinya bukan kufur. Walaupun kerja cuma sejam, ada tapi isi korupsi jauh dunia. Walaupun kerja cuma sejam, ya, cinta terhadap dunia bukan kalau yang halal, walaupun kerja susah payah, itu bukan berarti dia jauh. Bisa jadi dia mencari itu karena menafkahi anak istrinya. Ya, anak-anaknya dan istri adalah perkara agama, perkara akhirat yang di dalamnya ada cinta kepada Allah. Jadi Allah menggambarkan orang yang mendustakan hari pembalasan adalah orang yang senang terhadap perbuatan dosa. Anggapnya sebagai, ya, lama menjadi terbiasa dosa dilakukan, ibadahnya aduh, ya, sholat umum, puasa umum, ya, segala bentuk ibadah tidak. Padahal meninggalkan sholat pun adalah perbuatan dosa. Nah, tidak puasa pun perbuatan dosa. Sehingga apa? Sehingga hatinya dipenuhi dengan dosa. Maka orang-orang yang semacam ini kategorikan orang yang mendustakan hari pembalasan. Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Idza tutla, idza tatkala, ketika tutla dia membaca 'alaihi mengatasi wong bukan mendustakan agama, mendustakan hari pembalasan. Ayatuna, ada yang menyampaikan ayat-ayat kami, kata Allah. Qala, ucap sapa Allah, maka dia berkata asatirul awwalin. Jadi dheweke utawi kang mengkono itu adalah cerita umum. Ya. Jadi kalau ada yang menyampaikan tentang akhirat, ya, di bukan nolong bakal dipotong tangannya, ya, di bukan mabuk, ya, bakal dibedil potongnya, dan macam-macam. Ya, ada yang menyampaikan begitu, dia bilanglah basi, ya, basi itu dongeng-dongeng, kita jangan umum, ya. Jadi ada nasihat seperti itu, bilangnya basi. Ya. Ada apa sih ngomong-ngomong, ya.
peringatan langsung kepada orang yang berbuat dosa. Makanya orang berbuat dosa dibiarkan sama Allah, atau dia sehat walafiat, segar bugar, ya. Kenapa? Karena Allah membiarkan, dan Allah mengutus hamba-hambanya untuk mengingatkan. Tapi terkadang kata Allah begitu, orang yang mendustakan hari pembalasan, maka dia akan menjawab itu dongeng, ya, cerita umum. Jadi tidak heran kalau dari zaman dulu sampai akhir zaman ada orang didakwahi digelar, ya, apa sih cerita umum, ya, tidak heran, ya. Nah, maka jangan sampai kita tertular penyakit orang-orang yang semacam ini. Khawatir akan mendapatkan azab, ya. Berhentilah. Berdoa ala qulubihim. Nalika wis tetepi ala qulubihim atas hati mereka dari maka disebut terhadap apa yang mereka usahakan. Jadi hati mereka itu menjadi demikian karena sudah terbiasa. Karena sudah terbiasa. Orang yang berbuat dosa, hati mereka menjadi terbiasa untuk berbuat dosa. Jadi dosa itu semacam kebodohan, ya, bagi mereka. Kalau mudah-mudahan sampai dari kesimpulannya kita satu, bahwa dari ayat 1 ini sampai dengan ayat 14 kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan sampai menjadi orang yang termasuk golongan yang ketika jual barang, ya, kemudian kita mengurangi jualan, ya, jualnya Pak kemudian lalu ini semuanya kecuali kan dijual di emas, bintang, permata, mutiara, yakut dan sebagainya. Kalau jualannya beras, tapi tetap sedikit pun ini pengelola, apalagi yang sifatnya berat. Kemudian yang berikutnya kita diingatkan oleh Allah ketika membeli, tangannya dicematkan, ya, semakin itu barang tidak boleh berlebihan. Ya, mungkin di wajah orang pembelinya, keduanya diam saja, tapi hati berdekat. Uang kuku, kamu angkut, ya. Jadi dibiasakan ketika beli sudah tangannya jangan banyak bergerak. Tidak perlu cicil di pasar. Ya, apa sih? Kita di pasar itu hanya setan, bukan orang. Setan harus setan itu membisikkan di hati kita ketika sudah masuk pasar. Di sini harus nangkep, ya, nggak kelihatan itu. Ya. Jadi hati-hati ketika masuk pasar, maka dianjurkan kita ketika masuk pasar la ilaha illallah la syarika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa ala kulli syai'in. Itu yang baca, ya. Terus karena dengan kalimat tauhid setan itu menjauh, ya, menjauh dari tauhid. Kalimat yang paling ditakuti oleh setan adalah la ilaha illallah. Nah, makanya ketika orang secara berdoa, ya, bagaimana caranya iblis itu
berusaha semaksimal mungkin agar orang yang mau meninggalnya itu tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, pada saat orang lulus kemudian mengucapkan la ilaha illallah, setan itu seakan-akan sakit ya. Dari terkotak-katik kelautan kemudian ngomong, ya laitani sangatlah ingsun ya, saya tidak bisa membawa pulang setelah ya. Namun sih ya, dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau zikir yang paling utama adalah untuk zikir para la ilaha illallah. Tujuannya apa tadi? Mengurangi bisikan saya. Dianjurkan kalau sholat lima waktu itu yang kita baca la ilaha illallah 5-10 ya, 5-10. Kalau yang lupa baca ya harus baca dia setelah sholat 5-10 ya, supaya volume bisikan setan itu tidak membesar ya. Kalau kecil bahkan hilang, maka hati kita tidak akan mudah melakukan perbuatan dosa. Masuk akal juga la ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa lahu hamdu wa lahu supaya kita tidak dibisiki oleh setan untuk berbuat yang macam-macam. Dan kalimat la ilaha illallah ini juga sebagai senjata untuk bisa mengalahkan iblis ya. Karena la ilaha illallah memacanya dia dengan Allah alhamdulillah dan ingat panjang pendeknya, jangan panjang dibaca pendek. Apalagi kalau kita membacanya sambil meresap ya, meresap di dalam la ilaha illallah ya Tuhan saya, artinya tidak ada yang patut untuk didengar bisikannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisikan setan ada di ya, karena setan dibantu Tuhan ya. Kalau kita memahami kalimat la ilaha illallah, kalau orang sudah bersabda la ilaha illallah, itu bisikan setan sebesar apapun, sesulit apapun itu, karena ada bisikan kuat dari setan, maka dia tidak akan mendengar bisikan saya. Kenapa? Karena diyakini hatinya cuma bisikan Allah yang dia taat Allah. Jadi salah satu kunci selamat agar kita tidak termasuk dalam golongan adalah banyak-banyak membaca kalimat la ilaha illallah. Tapi itu kalau yang besar adalah la ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa lahu hamdu wa lahu kulli syai'in qadir. Kemudian berikutnya